Mbak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih sedikit yang ikut di apa ini, kita tunggu dulu ya kawan-kawan kita untuk mengikuti pembelajaran. Nah, bagi yang udah masuk, nanti ketika sudah dimulai kameranya dinyalakan ya nak. Kita tunggu dulu teman-teman kita semua. Sambil nunggu kawan yang absen langsung yang belum absen langsung di absen ya. Jangan di ya. Ya. Jatuh mbak jatuh mbak. Masih 17 orang yang ikut. Dijatuhin lagi dia. Nah, karena cuma sedikit ya udahlah yang dikit ini aja lah, nggak usah kita tunggu kawan kita ya, yang sedikit ini pun kita syukuri ya. Ya kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar anak-anak saja semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat Ustazah. Alhamdulillah. Bagi anak-anak saja yang baru masuk, yang belum membuka kameranya, semua dibuka ya kameranya ya, saja mau lihat wajah-wajahnya yang telah lama tak bertemu. Kita tunggu, ini masih ada yang belum buka kamera. Sedikit kali yang ikut ya, semakin hari semakin sedikit kelas 9 yang ikut, antusiasnya semakin berkurang. Udah, langsung aja ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin Ustazah sampaikan terlebih dahulu. Jadi dari yang minggu lalu kan Ustazah kan hanya menampilkan video, kita nggak zoom kan. Jadi dari video tersebut Ustazah kan memberikan tugas sama kalian, latihan. Hanya 2 soal yang Ustazah berikan. Dari kedua soal itu pun sebagian besar anak kelas 9A dan B mengerjakannya hanya sedikit. Jadi yang belum ngumpul tuh lebih banyak daripada yang ngumpul. Yang ngumpul orangnya itu tuh aja, yang nggak ngumpul pun itu tuh aja orangnya. Jadi sedikit menimbulkan rasa kekecewaan yang kayak mana ya, kok kayaknya anak kelas 9 ini semakin hari semakin nggak bisa diarahkan gitu. Saja pun nggak paham ini masalahnya di mana. Seharusnya udah kelas 9, rasa tanggung jawab itu bolak-balik dia bilang semakin besar, tapi ternyata yang ada adalah semakin menurun semangat belajarnya gitu. Nggak tahu karena udah mau tamat atau kayak mana. Ya mudah-mudahan tamat kalian semua. Terus dari yang minggu lalu juga itu masih ada beberapa siswa yang sebenarnya walaupun dia salah, itu Ustazah memberikan nilai poin yang bagus gitu ya. Ustazah nggak ngasih nilainya itu rendah-rendah 2 soal. Seharusnya kalau salah satu kan nilainya kan limpul kan. 2 soal itu kan 100 poinnya. Kalau satu aja salah harusnya limpul kan nilainya, tapi Ustazah nggak
nggak Ustazah berikan seperti itu. Ustazah masih menghargai kalian yang mengumpulkan latihan tepat waktu. Begitupun masih banyak juga anak-anak kelas 9A yang sampai saat ini belum mengumpulkan, dan itu nanti Ustazah tetap menunggunya sampai kalian kumpulkan. Kalaupun nanti kalian kumpulkan terus nilainya benar, soal jawabannya benar semua, yang Ustazah berikan nilainya tidak seperti yang seharusnya. Misalnya maksimalnya jadi 100, ini sudah kurangi poinnya karena keterlambatan dalam pengumpulan. Jadi apalagi kalau salah poinnya kan semakin berkurang kan, jadi sedikit nilai yang dapat. Makanya Ustazah ingatkan kalian ketika langsung Ustazah kasih soal itu langsung dikerjain gitu, jadi nggak lupa gitu. Kalian pun nggak mikirin, nggak beban sama kalian. Jadi ini namanya kalian tuh harus pandai-pandai mengambil keputusan dalam mengerjakan latihan tuh, jangan ditunda-tunda. Ustazah maunya kayak gitu, jadi cepat dikerjakan. Jadi ini kameranya yang belum buka tolong dibuka ya. Kok kayaknya hampir semua ini nampak nih. Udah. Kayaknya pun hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir membahas tentang kemagnetan. Jadi kalau ini habis berarti minggu depan kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu tentang bioteknologi kan. Jadi perhatikan baik-baik. Ustazah hanya singkat aja, nggak terlalu mendalam kali, karena Ustazah harap kalian lebih detail nanti ketika Ustazah telah selesai. Nah, kita akan belajar tentang penerapan gaya Lorentz pada motor listrik. Apakah kamu pernah melihat motor listrik? Motor listrik digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Motor listrik, namanya aja motor itu dia penggerak. Jadi kalau motor listrik ini dia mengubah energi listrik diubah menjadi energi gerak, ya. Energi listrik dirubah menjadi energi gerak. Ini biasanya ada dalam alat elektronik yang kita punya di rumah misalnya. Sebagian besar, coba kamu ingat apa kira-kira yang di rumah itu ada alat elektronik yang dia mengubah dari energi listrik menjadi energi gerak. Apa contohnya? Blender saja. Blender bisa mengubah energi listrik menjadi gerak, betul, Masya Allah. Lagi? Kipas angin saja. Iya, benar sekali, kipas angin. Ini yang sering kita tiap hari pakai kan, apalagi di medan yang panas ini biasanya kipas angin tuh banyak digunakan. Jadi kipas angin itu ada motor listriknya. Pada motor listrik kipas angin itu berfungsi untuk menggerakkan baling-baling dari kipas angin. Nah, motor listrik itu dia memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah diantaranya salah satunya ya adalah magnet tetap dan kumparan. Magnet tetap berarti di dalam motor listrik ada magnetnya, ya, magnet tetap dan kumparan. Jika ada arus listrik yang mengalir pada kumparan yang terletak pada medan magnet, maka kumparan tersebut akan mengalami gaya Lorentz sehingga kumparan akan berputar. Seperti yang udah kita pelajari minggu lalu, gaya Lorentz itu adalah gaya yang timbul akibat adanya kawat berarus, ya kan, kawat berarus atau kumparan yang didekatkan dengan magnet, ya kan, maka akan mengalami yang namanya gaya. Gayanya apa? Gaya Lorentz. Jadi supaya kumparannya itu berputar dengan stabil, maka kumparan itu dibuat seperti gambar di bawah ini. Ini dia. Ini namanya kumparan. Ini kumparan. Ini adalah magnet yang di tengah ini. Nampak kan, Nak? Ini adalah magnet. Ini adalah motor listrik yang sederhana ya. Ini yang sederhana. Ada lagi yang lebih dari ini. Jadi ini hanya gambar yang sederhana. Jadi tiap-tiap ujungnya itu dibuat dia melingkar. Nah, supaya timbul yang namanya gaya Lorentz. Ketika kumparan didekatkan dengan magnet, maka kumparan ini akan mengalami gaya Lorentz. Nah, inilah yang ada pada kebanyakan motor listrik, ada di dalamnya ya. Ini hanya contoh, tetapi di dalamnya seperti alat elektronik itu di dalamnya itu ada magnet dan kumparan listrik. Nah, selanjutnya kita belajar tentang induksi elektromagnetik. Kita sudah mendiskusikan tentang beberapa fenomena yang berkaitan dengan listrik dan magnet. Misalnya, di sekitar kawat berarus listrik menjadi medan magnet, ini disebut dengan induksi magnet. Jika kamu ingat tentang kegiatan untuk memahami, nggak usah diapain kali ya. Jadi yang harus kamu pahami adalah apa itu induksi elektromagnetik. Kita akan membahasnya di kesempatan kali ini. Menurut Faraday, listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang keluar masuk dari kumparan. Jadi
Temuan ini diterapkan pada generator listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak seperti ini tadi. Ini ada kumparan, ada magnetnya. Nah, supaya timbul yang namanya induksi elektromagnetik, maka menurut Faraday caranya adalah dengan menggerak-gerakkan magnet. Nih, digerak-gerakkan si magnet ini keluar dan masuk kumparan sehingga timbullah dia itu yang namanya induksi elektromagnetik. Ini yang ada pada alat-alat elektromagnetik. Nah, biasanya alat-alat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik yang pertama adalah generator. Generator ini kalau kita sehari-hari kita sebut dengan genset. Genset. Tahu kan genset kan? Apa guna genset? Apa guna genset, Nak? Lampu dong. Lampu. Guna genset lampu. Untuk mati lampu. Abis itu kayak mana cara kerjanya genset? Cuma si Tandara aja yang jawab, yang lain ini diem aja. Kayak mana prinsip kerjanya? Kamu lihat kan, kalau genset itu kan biasanya tuh dia nggak pakai listrik kan, pakai minyak BBM seperti bensin ya kalau nggak salah, bensin apa itulah pokoknya. Kemudian dihidupkan, kemudian bensin ini dia menghasilkan energi gerak pertama kan, energi gerak itu berputar, itu gensetnya kalau kamu perhatikan berputar dalam genset itu, akhirnya lama-lama menghasilkan energi listrik, makanya listriknya jadi nyala, ya kan? Dia hanya menggunakan bahan bakar saja, tidak menggunakan listrik karena tujuannya adalah mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, pada genset ini dia memanfaatkan induksi elektromagnetik ya. Pada genset adalah salah satu alat yang memanfaatkan induksi elektromagnetik. Jadi generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Energi gerak yang dimiliki generator dapat diperoleh dari berbagai sumber alternatif, misalnya dari energi angin boleh, dari energi air boleh, nah seperti bahan bakar juga boleh. Nah, generator dibedakan menjadi dua, ada generator AC, ada generator DC. Kalau AC ini adalah generator yang menghasilkan arus bolak-balik. Menghasilkan arus bolak-balik itu maksudnya arus bolak-balik itu yang kayak mana? Arus yang misalnya ada di rumah kita. Yang ada di rumah kita itu namanya arus bolak-balik yang bisa kita nyalakan, kita hidupkan, kita nyalakan, kita matikan gitu kan. Nah, kalau dia generator DC ini seperti pada baterai dia hanya satu arah, arusnya searah. Kalau yang ini arusnya bolak-balik kalau AC, kalau yang DC dia searah. Nah, ini adalah contoh dari generator AC, yang ini generator DC. Nah, yang membedakan antara AC dan DC adalah pada cincinnya. Kalau AC dia punya cincin ganda di sini, ada dua cincinnya kan. Sedangkan pada DC dia hanya punya satu cincin di sini. Ya, ini adalah contoh dari generator AC dan DC. Nah, selain generator apa lagi? Dinamo. Dinamo ini adalah generator yang relatif kecil yang digunakan pada sepeda. Nah, ini dia contohnya. Ini disebut dengan dinamo. Kalau ada sepeda-sepeda biasanya kan ada ininya kan. Nah, ini namanya dinamo. Dinamo ini adalah genset versi mininya dalam ukuran yang kecil, ya. Jadi dinamo adalah generator yang relatif kecil seperti yang digunakan pada sepeda. Mengapa lampu sepeda kayu dapat menyala meskipun tidak diberi baterai? Mengapa nyala lampu akan semakin terang apabila kita semakin mengayuh pedalnya semakin cepat? Ternyata pada sepeda terdapat dinamo yang berfungsi sebagai sumber energi listrik untuk menyalakan lampu. Jadi nggak perlu baterai. Kalau sepeda motor kan pakai baterai untuk menyalakan lampunya, kan ada baterainya itu kan. Untuk hidupin klaksonnya, untuk nyalakan lampunya itu ada baterainya. Tapi kalau sepeda dia nggak ada baterai, nggak ada ininya. Nah, yang ada apa? Dinamonya ini yang berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik, ya, mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Cara kerja dinamo sama dengan hampir sama dengan cara kerja generator, termasuk dalam penggunaan cincin yang dibelah menjadi dua atau komutator. Nah, perbedaan dinamo dengan generator itu terletak pada dua komponen utama dinamo, yaitu rotor dan stator. Kalau di dinamo dia punya rotor, punya stator. Kalau yang di generator nggak punya ya.
Nah, saat sepeda dikayu dengan cepat, kumparan pada dinamo akan bergerak lebih cepat sehingga gaya gerak listrik induksi yang dihasilkan menjadi lebih kuat. Nah, itu contohnya. Yang ketiga adalah transformator atau sering disebut dengan trafo. Trafo ya, transformator atau disebut dengan trafo. Jadi, ada apa aja tadi Nak? Nanti nggak mencatat. Kenapa nggak nyatat? Buku tulis Santi mana? Dibuka bukunya. Ini bukunya kan, nah, buka seperti yang Ustazah buka. Jadi jangan hanya melihat saja. Jadi Ustazah ulangin ya, apa aja tadi alat penerapan tadi alat-alat yang biasa digunakan dalam induksi elektromagnetik. Contohnya apa? Yang pertama adalah generator. Yang kedua dinamo. Dan yang ketiga adalah transformator. Nah, transformator atau trafo ini sering kita lihat itu di misalnya, pernah nggak kamu di dekat lingkungan rumah kamu lihat kayak ada box besar kayak gitu yang ada tulisan PLN-nya gitu dekat rumah gitu, ada kan yang dia ada box besar yang dekat-dekat tiang listrik itu, habis itu ada dia besar. Nah, ada dia berwarna apa itu kalau nggak salah itu ya, warna abu-abu kan kalau nggak salah ya. Nah, itu adalah trafo. Nah, trafo ini dia fungsinya itu adalah untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Jadi sebelum kita bahas listrik nih, kita baca dulu ya. Masih ingatkah kamu bahwa sebelum dialirkan ke rumah-rumah penduduk, tegangan listrik dari PLN harus diturunkan. Jadi dari PLN itu tegangan listrik yang dihasilkan kan besar, sangat besar. Kalau yang besar itu langsung dialirkan ke rumah-rumah, yang terjadi adalah alat-alat elektronik yang di rumah itu akan rusak semua. Kenapa? Karena sebagian besar alat elektronik itu dia nggak bisa menampung aliran listrik yang sangat besar. Seperti yang kita tahu misalnya kan, TV aja itu kan ada dayanya, berapa dia bisa menampungnya, ada wattnya kan, ada wattnya misalnya cuma sekian. Nah, jadi dari PLN untuk sampai ke rumah-rumah itu diturunkan dulu tegangannya supaya alat-alat elektronik di rumah nggak rusak gitu. Nah, yang untuk menurunkan tegangannya ini disebut dengan trafo. Jadi trafo ini bisa menaikkan turunan, juga bisa menurunkan bisa menaikkan tegangan, bisa juga menurunkan tegangan listrik. Ya, jadi fungsi dari trafo atau transformator adalah untuk menaikkan ataupun menurunkan tegangan listrik. Paham sampai di sini? Kalau tadi generator tadi kan fungsinya hampir sama kayak dinamo, yaitu menghasilkan energi listrik ya kan. Dia mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Itu kalau generator sama dinamo tadi kan. Nah, kalau transformator fungsinya adalah untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik. Paham sampai di sini, Nak? Sepertinya nggak sampai minggu depan kita masih bahas tentang inilah. Berarti masih ada satu kali pertemuan lagi tentang trafo. Nah, sedikit ya yang Ustazah mau sampaikan ya, Nak. Bagi anak-anak Ustazah yang ikut Zoom ini, kalian nyatat kan, Nak? Nyatat kan? Nah, walaupun nanti yang kalian catat itu maksudnya nggak lengkap, kan kadang-kadang suka ketinggalan gitu kan yang dicatat. Kalian kan bisa lihat buku misalnya, bisa lihat buku ataupun nanti kalian bisa mengulang di YouTube gitu kan. Itu kan gunanya YouTube itu untuk mengulang gitu. Misalnya ada yang ketinggalan atau ada yang nggak ngerti. Nah, bagi anak-anak Ustazah yang tidak mengikuti Zoom, yang hanya mengikuti YouTube-nya saja, Ustazah bolak-balik bilang kan, kalian yang tidak mengikuti Zoom harus mengumpulkan catatan. Ya, yang tidak mengikuti Zoom harus mengumpulkan catatan. Bagi anak-anak yang udah ikut Zoom ini nggak usah lagi ngumpul catatan. Karena Ustazah yakin kalian udah mencatat, walaupun tidak semua ini mencatat. Ustazah yakin hanya sedikit-sedikit aja yang kalian catat gitu. Tapi setidaknya kalian mendengarkan dan mencatat sedikit-sedikit. Tapi kalau yang ikut YouTube ini kan tidak bisa diawasin. Nah, yang membuat Ustazah kecewa itu adalah, pernah kan minggu lalu atau beberapa minggu yang lalu Ustazah bilang, yang tidak mengikuti Zoom harap mengumpulkan catatan. Ada kan Ustazah bilang kayak gitu kan. Tapi
hanya beberapa orang bisa dihitung pakai dua tangan saja ini yang mengumpulkan. Berarti tidak lebih dari 10 yang mengumpulkan catatan. Tetapi di absen malamnya itu dia telah mengikuti pelajaran hari ini. Udah buat di absen malam telah mengikuti pelajaran IPA dan penjas ya kalau nggak salah hari ini kan, kelas 9. Pada kenyataannya kalau kalian mengikuti YouTube yang Ustazah yang kalian lihat di grup kalian itu, kalian ikutin, pasti kalian dengar kata-kata Ustazah. Kalau mengikuti YouTube tandanya kalian mengerjakan catatan, catatannya harus dikumpulkan. Nah, yang terjadi catatan tidak terkumpulkan, tetapi absen malam itu kami kan dibagikan. Jadi kami tahu siapa-siapa aja yang mengikuti pembelajaran. Ustazah tahu yang ikut Zoom ini siapa-siapa aja, Ustazah tahu kan kalian udah absen kan di sini kan? Udah kalian absen di sini kan, jadi Ustazah tahu. Nah, yang tidak ada absennya ini kemudian di grup kelas dia telah mengikuti Zoom, tapi dia tidak ngumpul catatan. Apa yang terjadi di sini? Berarti kan ada kesalahan. Entah dia berbohong, Ustazah nggak tahu, atau malas mencatat atau kayak mana, Ustazah nggak tahu. Jadi tanda kalian mengikuti Zoom itu tanda kalian mengikuti pembelajaran itu adalah dengan mengumpulkan catatan bagi yang tidak mengikuti Zoom. Nah, Ustazah herannya tuh anak kelas 9 selalu seperti itu, yang mengumpulkan catatan itu sedikit sekali. Tapi di absen malam itu semuanya bilang sudah mengikuti pembelajaran. Nah, berarti kan ada yang salah, ada yang nggak ngikutin. Nah, Ustazah nggak tahu ini saya di mana, jadi tolonglah nak kerjasamanya. Udah kelas 9 ya. Ustazah menasihati ini secara keseluruhan. Bukan hanya yang tidak mengikuti Zoom, tapi semuanya yang di sini ya. Saya ingatkan sekali lagi. Disiplin dalam mengumpulkan latihan, disiplin dalam mengikuti pembelajaran membantu kalian meningkatkan nilai kalian. Ustazah nggak memaksa kalian semua harus mengikuti Zoom, tidak Ustazah paksakan. Karena ada alternatif lain yaitu mengikuti YouTube. Tapi yang terjadi, YouTube itu pasti tidak semua yang melihatnya. Kenapa? Karena pesan Ustazah tidak diindahkan. Sekali lagi ya, yang tidak mengikuti Zoom harap mengumpulkan catatan materi hari ini ke Ustazah. Itu menandakan kalau kalian telah mengikuti pembelajaran. Dan Ustazah akan minta absen kalian sama wali kelas kalian untuk membuktikan apakah kalian jujur atau tidak. Paham ya? Paham semuanya nak? Untuk yang nggak ikut Zoom harap dipahami. Nah, selanjutnya yang kedua pesan Ustazah adalah gini nak, kalian kan kalau dikasih tugas itu kan ada batas waktunya kan. Misalnya kayak kemarin itu di hari Kamis ya kalau nggak salah ya. Kamis apa Jumat? Kamis batas terakhir pengumpulan Ustazah bilang, ya kan? Nah, walaupun kalian bisa mengumpulkan di hari Kamis, tolong jangan, ini di hari-hari yang lain juga, jangan mengumpulkan latihan itu pada jam-jam istirahat. Tahu nggak jam-jam istirahat itu jam berapa? Jam malam. Jadi kan jam-jam 9 ke atas tuh orang udah istirahat, nah udah tidur. Gitu ya kan? Nah, yang terjadi adalah pada jam 11 malam atau jam setengah 12 malam ada yang itu mengumpulkan tugas-tugas. Nah, kadang-kadang Ustazah udah tidur. Anak-anak Ustazah udah tidur, tapi kalau ada masuk tugas kan bunyi handphonenya. Kalau tugas itu kan masuk bunyi itu nggak sekali, beberapa kali kan, ting 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 gitu kan. Yang terjadi apa? Itu mengganggu istirahat orang lain. Paham ya nak ya? Kok kalian juga misalnya itu kan jadinya nggak enak kan, maksudnya malam-malam dikasih ada tamu malam-malam lagi orangnya lagi istirahat. Enggak, kan kita kan diajarkan dalam Islam itu tidak boleh mengganggu orang lain kan gitu kan. Maksudnya ibaratnya bertamu aja pun kita tahu jamnya jam berapa gitu kan. Begitu juga kalau misalnya mengumpulkan latihan. Ustazah harap mengumpulkan latihan itu bisanya itu di bawah jam 9, bawah jam 9 malam. Ya, kalau di atas jam 9 malam itu jangan lagi, besok aja lagi dikumpulkan. Ya. Nah, walaupun kemarin Ustazah bilang di hari Kamis terakhir, walaupun ada yang mengumpulkan di hari Jumat, Ustazah masih maklumi. Tetapi kalau dia mengumpulkannya lewat dari hari Sabtu lagi, nih kan udah Sabtu jumpa nih kan, maka akan Ustazah kurangi nilainya ya. Ustazah harap anak-anak Ustazah memaklumi semuanya. Ini adalah toleransi kita bersama, ya kan.
agar lebih diindahkan. Paham ya nak? Paham, Insya Allah. Yang ikut Zoom tuh orangnya ini aja, Masya Allah kali. Ustazah mengucapkan terima kasih kepada anak Ustazah yang sekarang ini mengikuti Zoom dengan rajin setiap harinya. Walaupun yang gak ikut Zoom tuh mungkin ada alasan-alasan tertentu ya, yang gak bisa kita ini kan, bukan karena memang dia gak mau, tapi ada alasan yang syar'i, ada uzurnya. Jadi sekali lagi catatan harap ditulis ya, yang tidak ikut Zoom harap dikumpul. Kita lanjutkan lagi ya, sedikit lagi ya. Kita tadi tentang trafo. Jadi fungsi dari trafo adalah menaikkan dan menurunkan tegangan listrik. Nah, walaupun tadi di PLN ada trafo, di rumah-rumah biasa juga ada trafo. Pernah nggak kamu lihat ada di rumah orang gitu kan, TV-nya itu dipasang kayak alat yang peta kecil gitu. Jadi kok misalnya apa, atau di komputernya, di perangkat komputernya gitu ada alat yang dia peta, box kayak gitu, itulah namanya trafo. Jadi ketika mati lampu dia tidak langsung mati gitu, jadi dia menyimpan dulu daya gitu kan, menaikkan atau menurunkan tegangan dulu supaya nggak rusak alat elektroniknya. Ini ada dipakai di rumah-rumah orang juga, jadi memang di PLN juga pakai ya. Jadi ingat, trafo itu fungsinya menaikkan dan menurunkan tegangan. Jadi berdasarkan fungsinya itu trafo dibagi menjadi dua. Ada namanya trafo atau transformator step up, ada namanya transformator step down. Step up sama step down. Dari bahasanya aja kita tahu kalau down itu turun, ya kan? Kalau up itu naik. Jadi trafo terbagi dua, step up dan step down. Yang step down ini dia fungsinya untuk menurunkan tegangan, karena dia down. Jadi fungsinya adalah menurunkan tegangan. Sedangkan kalau dia step up, fungsinya adalah menaikkan tegangan. Ya, paham sampai di sini? Paham ya? Jadi berdasarkan fungsinya ini, trafo terbagi menjadi dua, yaitu trafo step up dan step down. Step down fungsinya menurunkan tegangan, step up fungsinya menaikkan tegangan. Dari down up itu kita udah tahu ya, down turun, up naik. Nah, di sini ada gambar trafo. Ini gambar 6.35, ini adalah gambar trafo. Yang A adalah step down. Yang B adalah step up. Kira-kira bisa nggak kamu bedakan apa yang ada di sini? Kamu bedakan antara kedua gambar ini. Apa yang membedakan? Jadi di trafo ini ada 3 unsur ya, maksudnya ada 3. Ada yang namanya tegangan itu V simbolnya. N ini adalah jumlah lilitan ya. Kalau V ini namanya tegangan, kalau N adalah jumlah lilitan. Di sini kamu lihat kan yang merah ini adalah kawat yang melilit sebuah trafo. Ini lilitan namanya. Paham? Ini lilitan. Ini juga lilitan. Ini lilitan, ini lilitan. Nah, dari kedua gambar ini apa ya bedanya nak? Kalau kamu lihat, ada yang bisa menyampaikan? Apa beda dari kedua gambar ini? Kalau nggak ada yang bisa, usah tunjuk nih orangnya nih. Bisa bedakan nggak kedua gambar tersebut? Salasa hidupkan kameranya. Salasa. Assalamualaikum Salasa. Masya Allah. Salasa, coba bedakan kedua gambar trafo itu. Apa beda trafo yang step up sama step down dari gambar itu? Bisa nggak Salasa bedakan? Sebut aja, Ustazah nggak marah kalau salah. Nanti Ustazah bantu kalau salah. Apa bedanya? Oh, Masya Allah, sakit. Nggak bisa, Ustazah. Nggak bisa. Coba yang lain. Siapa yang bisa? Naila Putri Barkah. Coba nak, bisa nggak nanti bedakan?
Kalau yang di B itu lilitannya lebih pendek dari yang di A, Ustazah. Nah, jadi di sini ada dua, Ustaz jelaskan ya sedikit ya. Abis ini perhatikan minggu depan Ustaz tanya ya. Minggu depan Ustaz tanya ini ya. Lihat ini. Di sini ada lilitan. Yang sebelah kiri ini namanya yang sebelah kiri ini namanya bagian primer, yang ini namanya sekunder. Ini primer, ini sekunder. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Yang masuk disebut dengan primer, yang keluar disebut dengan sekunder. Jadi tegangan masuk di sini disebut dengan bagian kiri, di sini ini primer ya. Yang di sini yang kanan ini disebut dengan sekunder. Begitu juga yang ini ya, yang sebelah kiri ini primer, yang sebelah kanan sekunder. Paham sampai di sini? Paham? Nah, di sini kita lihat pada trafo step up ini lilitan pada lilitan pada primer ini lebih banyak daripada yang sekunder. Pada yang step down. Lebih banyak lilitan primernya daripada lilitan sekundernya. Iya kan? Nah, kalau yang step up ini perhatikan lilitan primernya lebih sedikit daripada lilitan sekundernya. Ini lebih sedikit daripada sekundernya. Paham? Paham, Nak? Jawab, Nak. Paham, Ustazah. Jadi kalau dia step down kan fungsinya menurunkan. Berarti dari yang banyak menjadi sedikit. Kalau step up dia menaikkan dari sedikit menjadi banyak. Nah, jadi yang membedakan step up sama step down itu dari jumlah lilitannya. Jumlah lilitan primernya yang step down lebih banyak daripada yang sekunder. Nah, kalau yang step up jumlah lilitan primernya lebih sedikit daripada yang sekunder. Paham sampai di sini ya? Jadi minggu depan saya tanyakan. Jadi trafo itu dia pada dasarnya terdiri atas lilitan primer dan sekunder yang dihubungkan dengan menggunakan inti besi. Ini yang hitam ini namanya inti besi. Nah, lilitan primer yang mendapatkan tegangan AC akan menginduksi lilitan sekunder. Jadi perubahan arah arus AC membuat medan magnet yang terbentuk berubah-ubah sehingga menghasilkan tegangan pada ujung-ujung kumparan sekunder. Jadi tujuannya adalah untuk memperkuat medan magnet yang dihasilkan. Jadi bedanya adalah dari jumlah lilitannya. Minggu depan Ustazah tanya lagi dan kamu baca-baca. Jadi minggu depan akan ada hitungan sedikit ya tentang trafo. Jadi yang ada dulu kita pahami. Mungkin itu aja yang bisa Ustazah sampaikan. Ada yang mau tanyakan, Nak? Gak ada? Gak ada ya. Untuk minggu ini kita gak ada latihan. Minggu depan kayaknya ada latihan. Minggu ini gak ada latihan. Nah, catatannya jangan lupa dirapikan ya. Itu aja mungkin yang Ustazah sampaikan hari ini. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf jika ada kata-kata Ustazah yang menyinggung perasaan kalian, yang disengaja maupun tidak sengaja. Ustazah mohon maaf. Kita tutup pertemuan kita ya dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.